Di sini kita karena sudah berbicara tentang kopi rempah, kopi My Love, tentu topik kita itu inspirasi pagi, cinta titik. Kita tidak perlu bergaya apa namanya itu, gaya-gaya ala ustadz atau ala islami. Yang penting kita akhlak kita, intelektual kita, pemikiran kita, tingkah laku kita, itu yang terpenting ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk bersila. Inspirasi pagi bagian keempat, cinta, my love. Nah, itu tanda anak saya ribut di belakang ya, karena jatah nonton film kartun. Terpaksa dia mengecilkan suaranya, suara TV-nya dikit. Itu tanda apa? Cinta. Cinta titik. Bagian pertama itu, cinta sejati tidak sama dengan nafsu. Cinta akan abadi, sementara nafsu tidak ada yang abadi. Contoh, ketika kita memandang seseorang, banyak alam pikiran kita yang berpikir. Hati kita, hawa nafsu kita, ketika kita melihat kecantikan, begitu pula setan masuk, wah, berpikir, wah. Nah, begitulah kira-kira. Sudah terbayangkan? Nah, begitu. Itu nafsu. Ya. Nafsu itu bersifat ingin menguasai, menjajahi, menggerayangi, begitu. Kalau dalam kitab ini bagaimana kita membedakannya? Ya, itu tadi. Cinta tahan uji, nafsu mudah luntur. Tuh. Cinta itu pemahaman, menghargai, my love, cintaku, kopi rempah maksudnya. Cinta itu membahagiakan, ya, membuat kita bahagia, happy. Waduh, saya teringat happy. Paling sering banyak disebut itu. Cinta itu membahagiakan, nafsu itu mengecewakan. Nah, hati-hati buat adik-adik yang perempuan, ya cewek-cewek. Cinta itu membahagiakan kita, nafsu menjerumuskan kita. Sebab itu ketika Anda berpacaran, berkenalan dengan seseorang, pacaran, jagalah harta yang paling berharga milik perempuan.
jangan mau digerayangi. Nah, menggerayangi, jangan mau digerayangi. Yang cowok menggerayangi, kita jangan mau. Biasanya awalnya tidak mau, kadang-kadang terpegang dikit ini. Nah, kayak mos gini lah. Nih, ya kan? Nih, itu gini lagi, gini. Sudah itu oke. Nah, itu jangan ya. Itu rusak namanya. Cinta itu mengukir tawa, canda. Bagaimana kita mengukir? Senyum, kita ingin tersenyum selalu. Itulah cinta. Nafsu menggoreskan kekecewaan dan tangisan, penyesalan. Akibat apa? Ketika kita tidak mampu menjaga harga diri nafsu kita lepas kendali. Yang ada kekecewaan, patah hati bagi perpecahan. Orang yang mempunyai harta, cinta harta, ketika hilang, kecewa, stres. Orang yang gila jabatan, kehormatan. Dilihatlah aspek psikologi pimpinan kita. Misalnya bupati kita, wali kota kita, hobinya apa? Nanti kalau yang hobi bernyanyi, dipujuklah istrinya bernyanyi, nyanyilah tuh, ini. Nanti begitulah. Kemudian untuk gadis-gadisnya juga, apa hobinya? Begitulah, itu hawa nafsu. Sudah banyak kejadian di Kerinci ini. Kepala dinas, ya, kepala dinas, maaf ngomong. Ada juga pada Zoom meeting, lupa mematikan Zoom-nya. Berjalan itu, beredar itu. Wow. Pejabat-pejabat yang tidak tahu malu, pimpinan-pimpinan yang tidak tahu malu, itu namanya menggoreskan malu. Anak, istri, dari mulai kita merangkak menjadi besar, menjadi pejabat, menjadi pimpinan, kita tinggalkan demi seonggok paha. Itu istilah kasarnya, demi seonggok. Itu ya, maka perbanyak a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau perbanyak istighfar, perbanyak sholat Nabi. Cinta ingin selalu memberi, sementara nafsu berhasrat untuk memiliki. Cinta, kita lihat ikhlas. Ikhlas itu tanda cinta. Memberi perhatian, memberi aspek psikologis, materi. Tapi materi harus hati-hati, ya. Terkadang contohnya kami nih, yang laki-laki ini, kami beri apa yang
dia apa yang dimau oleh perempuan. Kalau pandai mereka menghargai keuangan, uang, materi, itu lebih baik bagi dirinya untuk menjaga putra-putrinya di masa yang akan datang. Ketika yang tidak mampu, ini biasanya yang begini nih. Sudah banyak contoh pengalaman-pengalaman kita terjadi demikian. Maaf ngomong, setelah acara tim sukses kejuaraan menang, berjalan ke sana kemari, memang bukan uang kita, berangkatnya gratis. Yang bayar juga bisa jadi mengambil dari hal-hal yang lain. Bisa jadi dari fee proyek. Bisa jadi dari yang lain. Nah, kita sibuk gini. Ngutang sana, ngutang sini, pergi ke sana, pergi ke sini. Untuk memenuhi hawa nafsu kita. Euforia berlebihan menjerumuskan kita. Hutang. Bercerai, rumah terjual, apapun. Saya sudah banyak contoh. Kita banyak contoh di lingkungan kita. Bergaya keren, tampilan di FB keren, kenyataannya istri lari kemana, suami lari kemana, anak lari kemana, tidak jelas. Ilmu tidak terisi, akhlak tidak terjiwai, sehingga generasi ke depan keropos. Lahirnya bibit-bibit korupsi itu dari contoh-contoh seperti ini. Maka kaum ibu-ibu juga hati-hati. Ketika suami memberi materi, hati-hati. Dibiarkan ibu-ibu itu menggunakan ini. Kemudian setelah itu apa? Ditipunya kalian tuh. Tipunya kalian. Mereka suami ini pergi dengan wanita lain diam-diam. Jadi yang sini tampilan selfie bergaya-bergaya, yang sang suami diam-diam tanpa gaya-gayaan. Orang main di kamar, nggak ketahuan. Makanya yang sebelah sini selfie, sebelah sini habisin harta, yang sini harta udah kuberikan, aku ingin mencari kebahagiaanku sendiri dengan wanita lain. Akhirnya begitu. Contoh, cinta ingin menyayangi, nafsu hanya ingin menggerayangi. Kemudian, cinta tidak sama dengan keromantisan. Perasaan romantis memang luar biasa dalam hubungan dekat antara pria dan wanita. Allah memang merancang agar kita mengalami perasaan seperti ini dalam hubungan istimewa dengan lawan jenis. Namun, gairah dan kehangatan romansa tidak dapat disamakan dengan cinta. Keromantisan merupakan suatu perasaan, sedangkan cinta sejati memiliki makna yang jauh lebih dalam. Meskipun begitu, keromantisan adalah suatu hal yang sangat penting dalam romantis, sangat penting dalam cinta dan percintaan. Bahkan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah mandi bersama dengan istrinya. Nah, maksudnya kan mandi bersama begitu ya. Cinta berbeda dengan keromantisan, tapi cinta melahirkan keromantisan.